Ada kembali bersama kami, pemirsa. Seorang dokter spesialis mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan sebagai bentuk protes kebijakan rumah sakit yang memprioritaskan karyawan tidak berjilbab. Bersamaan dengan surat pengunduran dirinya, Dr. Diani Kartini juga mengirim surat protes ke Rumah Sakit Medistra. Isinya mempersoalkan proses perekrutan dokter umum dan perawat yang juga meliputi pertanyaan apakah bersedia melepas jilbab bila diterima bekerja di Rumah Sakit Medistra. Menurut Diani, imbauan untuk tidak berjilbab terutama ditargetkan untuk perawat dan dokter umum di Rumah Sakit Medistra. Sebagai dokter spesialis onkologi, Dr. Diani bisa bebas berjilbab, namun ia tetap keluar dari rumah sakit karena kebijakan rumah sakit yang ia anggap tidak adil ini. Lantas bagaimana tanggapan Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan? Di lokasi sudah ada rekan Leo Chandra. Leo, apakah Anda sudah mendapatkan respon dari pihak Rumah Sakit, Leo? Ya, selamat siang Windy. Memang Rumah Sakit Medistra belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial X atau yang lebih dikenal dengan media sosial Twitter, di mana salah satu dokter spesialis yang juga bekerja sejak tahun 2010 di Rumah Sakit Medistra ini melayangkan surat protes ya kepada direksi Rumah Sakit Medistra yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Tadi kami pagi sempat melihat aktivitas di Rumah Sakit Medistra memang terpantau lancar dan juga terpantau memang semuanya terlihat sangat normal, dan sampai ketika kami juga ingin mengetahui ataupun bertemu dengan pihak dari Humas terkait mempertanyakan adanya dugaan yang juga ini dilayangkan surat protes oleh salah satu dokter spesialis yaitu Dr. Diani Kartini yang kemudian juga menyampaikan adanya dugaan pelarangan ataupun dilarang menggunakan hijab bagi perawat ataupun tim medis yang ada di Rumah Sakit Medistra. Di mana dalam surat ini juga Dr. Diani ini menyampaikan adanya pada saat wawancara ini ditanyakan terkait jika nantinya dokter baru ataupun dokter yang akan diterima di Rumah Sakit Medistra ini harus bersedia untuk melepaskan ataupun tidak mengenakan hijab. Karena diketahui juga Dr. Diani ini menyayangkan pihak dari Rumah Sakit Medistra yang dikenal dengan standar internasional ini mengklaim bahwasannya jika nantinya dokter tersebut ini diterima pada saat wawancara di Rumah Sakit Medistra harus bersedia untuk melepaskan jilbab. Dan juga ini adalah salah satu wujud protes dari dokter spesialis yang juga bekerja di Rumah Sakit Medistra sejak 14 tahun lamanya. Dan setelah surat ini dilayangkan, Dr. Diani ini mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra. Kami belum mendapatkan informasi terkait apakah Rumah Sakit Medistra ini sudah memberikan klarifikasi terkait dengan surat yang juga dilayangkan oleh dokter spesialis yang sudah bekerja di Rumah Sakit Medistra sejak tahun 2010 terkait adanya dugaan pelarangan menggunakan hijab bagi tim medis ataupun dokter umum dan juga tim perawat menggunakan hijab. Dan juga diketahui bahwasannya dalam surat ini juga memicu polemik di tengah masyarakat, salah satunya yaitu Majelis Ulama Indonesia yang juga menanggapi adanya dugaan pelarangan penggunaan hijab bagi tim medis di Rumah Sakit Medika ini. Mereka menyayangkan bahwasannya tindak yang dilakukan ini tidak etis dan menyakiti hati umat Islam. Dan juga MUI meminta pihak dari Rumah Sakit Medistra ini untuk melakukan ataupun meminta video klarifikasi terkait adanya dugaan pelarangan penggunaan hijab bagi tim medis di Rumah Sakit Medistra. Dan juga MUI ini tuh meminta Kemenkes untuk turut melakukan investigasi karena jika benar maka hal ini sudah melanggar HAM dan juga konstitusi. Jika kita merujuk kepada profil dari Rumah Sakit Medistra, memang Rumah Sakit Medistra ini sudah beroperasi sejak 28 November 1991 dengan memiliki sebanyak 40 klinik rawat jalan dan juga mampu melayani sekitar 90 pasien setiap tahunnya. Dan juga yang diketahui Medistra ini juga dikenal dengan 5 pusat keunggulan, yaitu
kardiovaskular, kemudian penyakit pencernaan dan onkologi GI, kemudian ortopedi, ilmu saraf, dan juga penyakit tropis dan juga infeksi. Dan Windy, yang perlu diketahui juga bahwasannya memang sampai saat ini Rumah Sakit Medistra memang belum memberikan video tanggapan ataupun klarifikasi terkait dengan surat yang dilayangkan oleh salah satu dokter spesialis yang juga saat ini sudah diketahui mengundurkan diri dari Rumah Sakit Medistra. Dan kita akan sama-sama menunggu terkait dengan klarifikasi yang akan dilakukan dari pihak Rumah Sakit Medistra terkait adanya dugaan dilarang menggunakan jilbab bagi tim medis di Rumah Sakit Medistra. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan, kembalikan dari studio Windy. Baik, terima kasih Leo Chandra. Dan pemirsa, langsung saja untuk menanggapi hal ini, kita telah bersama dengan Bapak Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang Uhwa dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak Khalil, ini bagaimana Anda menanggapi adanya pelarangan berhijab untuk para dokter yang baru saja merekrut ataupun direkrut oleh Rumah Sakit Medistra? Ya, saya sudah menerima suratnya dari Ibu Dokter Liadi ya, artinya tentang saat wawancara harus meninggalkan hijabnya. Itu adalah permintaan. Saya minta hanya diklarifikasi ya, rumah sakit ya, karena kami baru mendapatkan informasi sepihak. Tapi saya meyakini kebenaran informasi itu karena ada surat resmi dan ditandatangani, sehingga pihak yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan suratnya. Oleh karena itu, tetap kita minta ada tabayun di rumah sakit itu tentang benar dan tidaknya hal itu. Kalau itu benar, maka tetap jelas ini adalah melanggar terhadap konstitusi kita tentang kebebasan menjalankan ajaran agama. Saya tidak memperdebatkan soal hijab itu wajib atau tidak wajib, atau orang yang yakin dengan hukum hijab, atau orang yang nggak mau pakai hijab. Tetapi dalam konstitusi kita yang menjadi konsen adalah kebebasan bagi kita semua untuk memeluk ajaran agama sesuai dengan gayanya masing-masing. Maka ketika kita meyakini seperti hal Majelis Ulama Indonesia meyakini tentang kewajiban berhijab bagi muslimah, maka dia mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya. Ketika suatu institusi atau lembaga apapun di Indonesia yang melarang orang berhijab, maka dia bertentangan dengan konstitusi kita. Disitulah kami minta kepada pihak berwajib, Kemenkes, untuk meninjau kembali untuk operasi di rumah sakit ini karena bertentangan dengan kerangka besar kita hidup bersama, hidup bernegara di bangsa Indonesia. Apalagi yang ditolak adalah terpelajar. Di tengah langkahnya dokter-dokter kita di Indonesia ini kemudian didiskriminasi karena keyakinannya. Itu ini sangat menyakitkan bagi kita yang mendengarnya. Kami, saya ya yang berdakwah setiap saat untuk mentaati ajaran agamanya, kemudian di tempat kerja ya ini untuk membantu masyarakat kita sendiri kemudian dilarang atau tidak diberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik hanya karena persoalan seseorang menjalankan ajaran agamanya. Coba bisa bayangkan apa ilatnya, apa yang menghalangi orang untuk ditolak karena berjilbab. Kan dari jilbab tidak ada pekerjaan yang terganggu karena menggunakan hijab. Yang kedua, orang-orang kita sekarang ini di Indonesia saya pikir sudah banyak yang berhijab dan itu tidak menunjukkan tentang eksklusivitasnya. Dia sudah bisa terbuka dan bisa berinteraksi dengan baik dengan yang lain. Oleh karena itu menyalahkan atau fobia terhadap hijab itu adalah langkah mundur dalam kerangka kita berbangsa dan bernegara, dan itu bertentangan dengan kerangka umum kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah sepakat berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, berarti memberi ruang masing-masing kita untuk menjalankan ajaran agama, apalagi agama Islam yang mayoritas di Indonesia. Masa di tempat yang mayoritas kita didiskriminasi oleh lembaga tertentu untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pak Khalil, yang kita ketahui bahwa dalam surat yang sekarang ini tengah viral di media sosial disebutkan bahwa Rumah Sakit Medistra merupakan rumah sakit internasional. Apakah ini menjadi salah satu landasan yang akhirnya memperbolehkan rumah sakit untuk melarang karyawan ataupun orang yang ingin bekerja di rumah sakit tersebut untuk tidak berhijab? Pak Khalil.
mau internasional, mau nasional, mau lokal, ini berdirinya di Indonesia. Betul. Oleh karena itu di dalam statement saya di Twitter saya sampaikan, ketika dia tidak tunduk terhadap konstitusi, tidak tunduk terhadap hukum di Indonesia, maka jangan buka di Indonesia. Yang sudah jelas ini melanggar terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebebasan bernegara. Coba bisa bayangkan ya, di TNI yang itu pekerjaannya mungkin lebih sulit, lebih membutuhkan gerak yang lebih luas, kemudian juga di polisi saudara kita. Itu tidak ada masalah dengan penggunaan jilbab. Bagaimana dengan pelayanan, apalagi dokter spesialis, yang tentu juga cara bekerja juga ada yang membantunya. Itu tidak ada alasan untuk melarang. Meskipun seperti itu kan bisa dicari cara sebenarnya bagaimana orang itu bisa melaksanakan tugas tanpa harus menghilangkan atau menolak ya, untuk menjalankan ajaran agama. Jadi tidak ada alasan internasional, tidak ada alasan karena standar tertentu kemudian menolak berjilbab, karena tidak ada, karena berjilbab itu lalu bertentangan dengan standar-standar internasional. Kita bisa melihat namanya di luar negeri itu juga masih diberikan ruang, atau tidak ada orang yang berjilbab itu kemudian mengurangi dari pelayanan, tidak, atau mengurangi dari profesionalitasnya di dalam pelayanan atau di dalam prakteknya. Karena itu alasan internasional tidak bisa diterima di negeri Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, kebebasan menjalankan ajaran agama. Kemudian tidak bisa diterima atas dasar profesionalisme karena jilbab tidak ada yang mengganggu terhadap profesionalisme. Kemudian juga tidak bisa diterima atas dasar standarisasi dan atas nama pelayanan karena tidak ada pelayanan itu yang terlantar karena seseorang itu menggunakan atau memakai jilbab itu. Oleh karena itu tidak ada lain yang bisa kita lakukan. Rumah sakit harus bertanggung jawab, harus mengubah peraturannya. Tapi kalau tidak, kami berharap ya pemerintah Kemenkes bisa mencabut izinnya karena sudah jelas bertentangan dengan kerangka besar hidup bersama dalam konteks keagamaan di negara Indonesia yang kita sepakati. Di negeri yang merdeka seperti sekarang ini, saya pikir sudah lucu ya kalau ada orang yang fobia dengan jilbab. Bahkan ada pemain kita yang sudah pemain di luar negeri ya, pemain voli itu, Megawati, dia pakai jilbab nggak ada masalah. Gitu ya. Itu sudah pemain. Gimana dengan pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu masih dalam gerak yang terbatas, kalau tidak karena fobia dengan berjilbab atau dengan hijab atau dengan ajaran Islam ini. Ini saya pikir harus dikikis. Saya tidak henti-hentinya akan bicara ini sebagaimana kasus pada Paskibraka itu, karena ini hak kewajiban negara, ya hak kita sebagai anak bangsa dan kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap komponen, setiap bangsa yang sudah merdeka sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan ajaran agama. Pak Holil, mungkin saat ini banyak saudari-saudari kita yang mengenakan hijab namun terbentur dengan aturan. Bagaimana himbauan dari MUI sendiri? Mungkin Pak Holil bisa memberikan pernyataannya. Saya banyak mendengar memang dengan speak up seperti Ibu Dokter ini banyak bercerita bahwa di lembaga-lembaga lain itu banyak yang masih dipaksa untuk meninggalkan hijab. Tolong semuanya bersuara. Kami akan bersuara terhadap kebenaran, terhadap kesepakatan ini. Kami pernah dulu berkenaan dengan ya pasaraya, mal dan seterusnya itu. Ketika itu ada bisik-bisik dan juga terbesit adanya pelarangan menggunakan hijab, bahkan mungkin menggunakan atribut tertentu. Kami sudah menghimbau dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk diberikan kebebasan untuk menggunakan pakaian atribut sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Saya berharap di manapun tempat yang itu dijamin oleh undang-undang, tolong bersuara, jangan sampai kita diam saja. Ya, mudah-mudahan Allah melindunginya, memberikan rezeki dari jalan yang lain, dan diberikan kesadaran untuk kita mentaati terhadap peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Kita tidak akan pernah mengganggu, ya, jangan tidak boleh membenci kepada agama lain. Demikian juga diberikan kami keluasan untuk menjalankan ajaran agama Islam tanpa mengganggu, tanpa juga mendiskriminasi kepada yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Holil Nafis atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.